Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, para bapak, para ibu, sesepuh, para pinisepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya atas semua limpahan nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan ma'inah. Begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang terhormat. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat Allah itu, saat ini kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah, as-sihah wal faragh, dan juga kesempatan. Yang dua nikmat ini terkadang manusia mengabaikannya, diberi sehat akan tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diberi waktu luang juga dengan demikian adanya dia tidak memanfaatkan atau tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tidak lalai dari nikmat, dua nikmat Allah ini. Karena hakikat mensyukuri nikmat Allah itu untuk diri kita, hadirin yang terhormat. Maka ulama memberikan definisi orang yang bersyukur itu lisannya selalu basah dengan zikrullah. Lisannya selalu menyebut asma Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Jikalau kalian akan mengingat kepadaku, tentunya aku Allah akan mengingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengkufuri nikmatku. Itu sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan kita bisa menyikapinya, Bapak Ibu yang terhormat. Lisan selalu basah untuk zikrullah. Kemudian yang kedua, hatinya terpaut selalu mencintai Allah. Ini bukti orang yang bersyukur. Lalu yang ketiga, orang yang mensyukuri nikmat Allah itu seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anggota badannya tidak disia-siakannya, akan tapi dipergunakannya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita renungi, kita pahami, dan mudah-mudahan kita pertahankan bahwa dengan mensyukuri nikmat Allah itu keberuntungan atau kemanfaatannya kembali pada diri kita, Bapak Ibu yang terhormat, bukan untuk orang lain. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, begitu penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa mengingkari, mengkufuri nikmat karunia Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Ini penekanan ayat terakhir, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Artinya kita tidak mensyukuri nikmat Allah, bahwa dunia ini seluruh makhluk yang ada mengkufuri semuanya tentang nikmat karunia Allah, maka tidak akan mengurangi dan tidak akan menurunkan harkat dan martabat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap Allah Al-Ghani, Allah tetap Allah yang maha kaya, dan Allah tetap Allah Al-Hamid.
Allah tetap maha terpuji. Jadi tidak ada ketergantungan Allah dengan manusia atau makhluknya. Oleh karenanya di awalnya ditegaskan bahwa barang siapa bersyukur maka sesungguhnya syukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Manfaatnya adalah untuk diri kita. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, salawat serta salam senantiasa disampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insya Allah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kunci untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya adalah di dalam kehidupan sehari-harinya itu dia senantiasa menjaga tauhidnya. Dia senantiasa mentauhidkan Allah. Dia tidak mau mengotori dirinya dengan noda-noda syirik. Dia memelihara itu betul-betul ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disandarkan kepada yang lainnya. Inilah yang menyebabkan dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita Bapak Ibu yang terhormat. Jadi hidup ini paling indah. Orang bertauhid yang baik itu pasti akan menjaga diri pribadinya, tidak akan mengotorinya, apalagi hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang menyangkut duniawi. Jadi orang yang tauhidnya bagus itu pasti ibadahnya bagus, hablum minallahnya dijaga baik, kemudian hablum minannasnya juga demikian. Apalagi menyangkut hal-hal yang dosa besar itu dijaga dan dijauhi betul kan gitu. Jadi selalu memelihara dirinya dari hal-hal yang mengotori jiwanya, mengotori perilakunya, apalagi bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap hari Senin pertama dan yang kelima itu kita bahas Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar, sehingga kita bisa mengukur seberapa jauh kemampuan kita untuk menanggulanginya. Kan gitu. Maka pada bahasan kali ini Bapak Ibu yang terhormat, tentang kesaksian palsu yang kemarin belum selesai kita bahas. Ternyata kesaksian palsu ini juga merupakan salah satu dosa besar dari sekian dosa besar itu. Jadi seseorang yang memberikan persaksian di pengadilan atau dia harus bisa bersaksi atau memberikan kesaksian dengan jujur, ternyata tidak, maka ini juga termasuk melaksanakan dosa besar. Dan Bapak Ibu yang terhormat, kita tahu bahwa dosa besar itu ancamannya tidak main-main, kan gitu. Kemudian beberapa firman Allah Subhanahu wa taala kemarin yang kita sudah bahas, masih banyak sekali peringatan-peringatan dan bahkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang kesaksian palsu itu. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah 283, wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Jadi janganlah kamu para saksi itu menyembunyikan persaksian. Jadi beberapa pengadilan yang lagi viral dan bahkan di media televisi ini, itu mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan dan lagi tren-trennya itu tentang kasus Sambo ini, itu sekian banyak saksi baik itu dari korban maupun dari terdakwa itu. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, jangan kamu memberikan saksi itu dengan cara yang berbohong, atau jangan kalian menyembunyikan persaksian itu padahal kalian tahu akan kebenaran itu. Barang siapa yang menyembunyikannya gitu, padahal yang sebenarnya itu dia tahu, maka sungguh hatinya telah kotor gitu. Artinya hatinya itu dia akan mendapatkan balasan atau ancaman dosa. Kalau hatinya bersih itu salah satunya dimulai dari dirinya sendiri. Kalau orang yang tauhidnya bagus, insya Allah hatinya selalu terjaga, dan juga kalau dia berkata, insya Allah dia berkata yang benar. Kan gitu.
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang terhormat. Tuh. Ini nasihat Allah langsung dari Al-Qur'anul Karim. Begitu pula pada ayat yang 140, "Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallahi wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Satu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah yang ada padanya. Ini termasuk perbuatan zalim. Siapa yang lebih zalim dari orang yang memberikan syahadah, persaksian dari Allah yang ada padanya? Maka di sini Allah memberitahukan bahwa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ayat ini hadirin Bapak Ibu yang terhormat, itu sebagai informasi sekaligus sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Ini menyangkut ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi amal perbuatan yang kita kerjakan dan Allah akan memberikan balasannya. Dan kita tidak bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak akan lalai dari apa yang kamu kerjakan itu. Ini para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini merupakan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengingatkan bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua perbuatan manusia, dan juga Allah pasti akan memberikan balasan atasnya, memberikan balasan terhadap apa yang dilakukannya. Jadi jangan kita mengira bahwa kita ini luput dari pengamatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di kiri kanan kita saja ada Raqibun wa Atid. Satu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa bumi ini juga akan merekam seluruh perilaku kehidupan kita. Jadi jangan dianggap bahwa kita berjalan seenaknya di bumi Allah ini, akan tetapi CCTV-nya Allah itu juga ikut merekam perilaku kita. Ini kenyataannya demikian. Jadi orang-orang beriman itu sami'na wa ata'na, dengar dan taat apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Bahkan ciri orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman itu selalu mentaati apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita Bapak Ibu yang terhormat, karena kita tidak bisa luput dari pengawasan dan rekaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi CCTV-nya Allah itu jauh lebih canggih ketimbang buatan manusia, kan gitu. Oleh karenanya ada lagi peringatan yang sangat tegas di dalam surat yang ke-36, itu surat Yasin ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu juga satu pernyataan Allah, dan Allah memberitahukan bahwa nanti pada hari kiamat itu lisan ini, mulut kita yang pandai berbicara itu sudah tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Gitulah. Itu Allah beritahukan semenjak hidup di dunia ini. Maka gunakanlah lisan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya kalau memberikan kesaksian, berikanlah kesaksian yang benar. Kan gitu. Jadi afwahihim, mulut itu dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan Allah beri kesempatan untuk berbicara tangan-tangan. Jadi tangan-tangan kita ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka itu akan dijadikan saksi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya bumi akan memberikan apa yang direkam gitu, akan tetapi nanti oleh Allah dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat itu,
Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mulai mengeluarkan isi kandungannya, bumi mulai berbicara tentang apa-apa yang di dalam rekamannya selama ini. Maka kita mau lari kemana? Kita mau minta tolong kepada siapa, Bapak Ibu yang terhormat? Yang bisa menolong kita pada waktu itu adalah amal ibadah kita. Sementara kesalahan dan dosa kita mudah-mudahan sudah dihapus dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita masih berada di dunia ini. Maka kesalahan dan dosa itu jangan ditunda dan jangan dikumpul-kumpulkan, jangan ditumpuk-tumpukan. Kan gitu, ya. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil itu manakala dilakukan terus-menerus. Terkadang kan kita menganggap enteng wong dosa cilik wae kok, kan gitu. Lalu dilaksanakan atau dilakukannya dengan terus-menerus. Maka akan menjadi tumpu dan akan menjadi besar, akan menjadi banyak. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa besar itu kalau diikut sertakan dengan permohonan ampun, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dengan beberapa syarat kriteria yang sudah diberikan ulama. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin itu memberikan penekanan dan syarat-syarat bagaimana orang bisa bertobat. Itu dikatakan bertobat itu menyesal dari apa yang dilakukannya, berjanji tidak akan mengulanginya, diisi dengan amal-amal yang soleh. Kalau ada kaitannya dengan hak-haknya Allah, maka kita tahu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi ada hak-hak yang kaitannya dengan sesama manusia, ini yang paling berat. Seharusnya kita selesaikan pada saat hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang terhormat. Kalau tidak nanti akan ditagih di akhirat. Itu persoalannya demikian. Akan ditagih itu. Maka selesaikan urusan yang dengan sesama manusia. Apa? Kembalikan haknya. Minta maaf manakala kita melakukan kesalahan terhadap diri pribadinya. Gitu. Karena haknya Allah itu sangat senang manakala seorang hamba itu mohon ampun kepadanya. Allah itu sangat gembira, Bapak Ibu yang terhormat, manakala hambanya itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, hambamu berdosa, hambamu melakukan dosa besar. Tidak ada ampunan kecuali ampunan darimu, ya Allah. Ampunilah hambamu yang zalim ini, ampunilah hambamu yang dhaif ini, ampunilah hambamu yang lemah ini. Maka Allah sangat gembira, Bapak Ibu yang terhormat. Allah sangat senang. Gitu. Sangat bergembira, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu melebihi gembiranya seseorang yang kehilangan onta dengan penuh barang dagangannya, dia mencari hampir-hampir dia putus asa. Dalam keputusasaan itu dia kembali kepada tempat yang semula, ditemukanlah barangnya tadi, onta yang utuh dengan barang dagangannya itu. Maka alangkah gembiranya si fulan yang kehilangan barang dagangan di unta lalu ditemukan kembali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala paling bahkan sangat gembira dari itu. Ini bayangan kita bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahmannya, betapa maha ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang paling berat itu adalah bagaimana dosa ada hak-hak sesama manusia. Ini yang paling berat gitu. Setidaknya kita harus selesaikan selama hidup di dunia ini, sehingga pada saat kita meninggal sudah tidak lagi membawa beban noda dan dosa, Bapak Ibu. Hari ini tadi di Jalan Tanjung Balai nomor 10 ada jamaah sekaligus ada imam rawatibnya Masjid Baitus Salam, meninggalnya di Rumah Sakit Angkatan Laut Kupang, NTT. Tuh. Jadi kebetulan putranya dinas di sana, usianya 79 tahun. Subhanallah. Jadi kalau mengukur pada kehidupan Rasulullah dan usia Rasulullah itu wafat di usia 63. Ini almarhum tadi itu 79. Jadi bonusnya sudah banyak sekali.
dan almarhum terkenal orang baik dan juga orang ahli ibadah gitu. Subhanallah, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang terhormat. Inilah yang kita inginkan dan ini yang kita contoh, mencontohi orang-orang yang hidup itu diisi dengan ibadah kan gitu. Dunia itu sudah kita dulu dinas, kemudian pensiun gitu, mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan waktu itu dihabiskan dengan di luar. Kapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau kita di luar itu masih ingat Allah, kalau tidak kan gitu. Yang rugi itu nanti pada kehidupan ukhrawi nantinya Bapak Ibu yang terhormat, bukan kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah radhiyallahu an dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair gitu. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini diulangi sampai 3 kali. Maukah kalian aku beritahukan bahwa ada dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya? Kemudian para sahabat pada waktu itu menjawab, mau ya Rasul gitu. Bala ya Rasul, kami mau apa yang diinginkan atau apa yang mau disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kata Rasulullah, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau umpama dosa syirik itu termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu meninggal dunia belum mohon ampun dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang tidak akan diampuni. Itu pasti akan mendapatkan azab nanti pada hari kiamat. Kemudian wa uququl walidain, kan gitu. Ini yang sering diabaikan dan ini sering dilupakan oleh generasi sekarang ini Bapak Ibu yang terhormat. Jadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diingatkan bahwa meskipun seseorang itu ibadahnya bagus, sholat 5 waktunya bagus, puasanya tidak hanya puasa Ramadan, Senin Kamisnya bagus, Ayyamul Bidnya bagus, tidak kurang dari itu puasa Daudnya. Jadi puasanya itu tidak hanya puasa fardu, puasa sunnah, tidak hanya sholat fardu, akan tapi qiyamul lailnya, duhanya, Masya Allah, yang dilakukan semuanya amal-amal kebaikannya gitu, hajinya, umrohnya bolak-balik gitu. Akan tetapi sudah sekian lama tidak menengok dan tidak bersilaturahmi, tidak menjenguk orang tuanya, kata Rasulullah, semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa uququl walidain. Jangan dikira bahwa ATM-nya sudah mengalir, saya sudah kirim kok kemarin dan lain sebagainya. Tidak demikian, orang tua tidak butuh itu Bapak Ibu yang terhormat. Jadi menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau bangkit Bapak Ibu dari tempat duduk sebelumnya, beliau berbaring kemudian mengulanginya, ala wa qulu zur, ala wa syahadatu zur. Ketahuilah juga ada ucapan keji, ucapan curang gitu ya. Kemudian persaksian palsu. Jadi memberikan pernyataan yang palsu, dia suka berbohong, ucapan yang curang, maka diulang-ulang kalimat ini Bapak Ibu yang terhormat. Famaza la yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Muttafaqun alaih. Beliau selalu mengulang-ulangi kalimat ini, ucapan ini, sehingga kami berkata alangkah baiknya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mau berhenti dari yang mengingatkan itu. Gitu ya. Jadi perkataan yang curang, kesaksian palsu yang sekarang ini menjadi tren itu ya. Itu jadi tidak jauh-jauh di Pengadilan Negeri Surabaya aja kemarin siapa itu ya, hakim itu ya,
Hakim Itong itu ya, Itong ditangkap KPK, kemudian beberapa tidak lama kemudian ada Hamdani juga ditangkap. Naudzubillah min dzalik. Padahal hakim itu sudah diberi gaji yang besar itu oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur pada waktu itu, dikandung maksud supaya mereka tidak menyelewengi apa yang menjadi tanggung jawab mereka, tidak hanya di hadapan hukum di dunia ini, akan tetapi yang paling berat adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, Bapak Ibu yang terhormat. Gitu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian beliau mengubah posisi duduknya, kemudian berulang kali beliau menunjukkan bahwa betapa bahayanya dan betapa gawatnya perkara yang satu ini, Bapak Ibu yang terhormat, kesaksian palsu, perkataan yang curang, kan gitu ya. Ini sangat-sangat berbahaya, akan tetapi di era sekarang ini dianggapnya seperti biasa-biasa saja. Naudzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang sangat disayangkan gitu loh ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain tentang dosa besar ini, masih riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari redaksi yang lain, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Jadi selain melaksanakan perbuatan syirik itu, kemudian juga urutan kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi mengatakan cis atau uf saja itu sudah termasuk dosa besar. Kemudian waqatlun nafs, jadi membunuh seseorang tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar. Jadi kalau begitu adanya, membunuh seorang saja itu kata Allah sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Gitu. Ini juga termasuk dosa besar. Kemudian wasyahadatuz zur, yaitu bersumpah palsu. Kalau dibayar lalu disumpah palsu itu sudah bukan menjadi rahasia lagi, Bapak Ibu yang terhormat, ya, kan gitu. Kemudian ada peringatan lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Khuraim bil Fatik al-Asadi radhiyallahu an, ya, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salatus subhi falamman sarafa qama qa'iman faqala udilat syahadatuz zur bil isyraki billahi thalatha mirarin thumma qara'a suratul hajj rakmun thalathun. Ini di dalam hadis yang dibawakan oleh Khuraim bin Fatik As-Sa'di radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau bangkit lalu berkata, persaksian palsu itu disamakan dengan perbuatan menyekutukan Allah. Kita tahu bahwa perbuatan syirik itu termasuk dosa besar dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kedudukannya dengan persaksian palsu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngeri dan itu sangat-sangat dahsyat sekali ini, bahwa persaksian palsu itu kata Rasulullah disamakan dengan perbuatan menyekutukan Allah. Dan diulangi sampai 3 kali. Kenapa sih satu persoalan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengulangi 3 kali? Ini satu penekanan di mana betapa pentingnya persoalan itu. Yang kedua, betapa manusia ini jangan sampai mengabaikan atau menyia-nyiakan persoalan itu, Bapak Ibu yang terhormat. Saking penting dan saking dahsyatnya persoalan itu,
Sehingga baginda Rasul itu mengulanginya sampai 3 kali agar supaya yang disampaikan itu bisa dipahami, dan kalau memang sesuatu yang harus kita hindari, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghindarinya. Ini saking pentingnya permasalahan itu. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Hajj, surat yang ke-22 pada ayat yang ke-30. Fajtanibur rijsa minal authan fa'ajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Jadi perkataan dusta itu sama kedudukannya termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Jadi jangan anggap enteng dan jangan disepelekan ya, jangan diremehkan Bapak Ibu yang terhormat. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat Allah ini. Jadi tidak hanya nasihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi diteruskan dengan pernyataan dari ayat Allah di surat Al-Hajj, surat nomor ke-22 ayat 30 dikatakan bahwa maka jauhilah hal-hal yang menyangkut perbuatan-perbuatan dosa syirik itu, dan juga jauhilah perkataan-perkataan dusta. Kan gitu. Hari gini kalau mau kata jujur, ajur kan gitu. Nah, itu omongannya iblis, jangan ditiru Bapak Ibu yang terhormat. Jadi ayat dan hadis di atas itu menunjukkan bahwa betapa besar bahaya dan dosa dari orang-orang yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan saat ini. Baik itu berbicara sebagai saksi atau berbicara sebagai advokat atau pengacara. Itu ada yang keluar dari anggota KPK kemudian membela PC itu dengan membela mati-matian kan gitu. Jadi kesaksian yang diberikan PC bahwa dia dilecehkan dan lain sebagainya, ditambah lagi pengacara yang kekeh itu mempertahankan itu. Saya menyaksikan ini sesuatu yang batil gitu. Tapi banyak manusia yang mendukungnya, naudzubillah min dalik gitu ya. Ini zaman ini ya. Ini zamannya edan apa manusia yang edan kan gitulah ya, gitulah. Zaman sih tetap begini, tapi manusianya yang berubah dari zaman ke zaman tentunya. Maka jangan sampai kita mengikuti permainan manusia yang tidak menguntungkan pada kehidupan kita nanti di ukhrawi, di akhirat. Karena hidup ini sesaat Bapak Ibu yang terhormat, pandai-pandailah memanfaatkan kehidupan ini. Maka beberapa peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hakim ini, saya menyampaikan bahwa ada tiga hakim itu hanya satu yang masuk surga, duanya di neraka Bapak Ibu yang terhormat, gitulah ya. Hadis dari Buraidah, an Buraidah radhiyallahu anhu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathun ithnani fin nar wa wahidun fil jannah. Jadi ada tiga hakim itu dua yang ke neraka dan yang satu itu ke surga. Bisa dibayangkan itu. Jadi lebih banyak ke neraka ketimbang ke surga. Apa itu yang pertama? Rajulun arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Seorang laki-laki yang dimaksudkan di sini seorang hakim yang mengetahui kebenaran. Itu rajulun arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Dia mengetahui kebenarannya, kemudian dia akan memutuskan sesuai dengan kebenaran itu, maka dia berhak untuk masuk surga. Gitu. Yang kedua, warajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar. Seorang laki-laki yang dimaksudkan sini seorang hakim yang mengetahui kebenaran, akan tetapi di dalam keputusannya dia menyimpang dari kebenaran itu. Dia melakukan kedoliman, curang dalam kebenaran, mungkin ada iming-iming yang itu.
kamu nanti kalau pasang pasal ini kamu akan dapat ini ya, di samping bayar di sini nanti ada tipsnya lebih dari itu kan gitu. Atau kunci mobil yang dikasihkan ini Pak Jero baru nanti buka buka plastiknya itu baru kan gitu. Yang penting bisa diaturlah hukum saya ini katanya. Yang ketiga, warajulun lam ya'rif haqq faqada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran fil jahli ala jahli karena kebodohannya itu. Maka dia memutuskan perkara kepada manusia itu didasari dengan kebodohannya. Maka ulama hadis mengatakan bahwa meskipun di dalam keputusannya itu memang meskipun benar, tapi diputuskannya itu berdasarkan kebodohannya, dia tidak mengerti apa-apa, maka dia juga termasuk di neraka. Dan gitu. Maka seorang hakim itu juga perlu ilmu, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kalau tidak punya ilmu kasihan kan gitu. Jadi hadis dari Buraidah ini, jadi hadis ini riwayatkan oleh 4, disahihkan oleh Al-Hakim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa tidak akan ada hakim yang selamat dari neraka. Gitu. Kecuali yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Artinya, dia tahu kebenaran itu lalu dia memutuskan berdasarkan kebenaran. Kayak seperti sidang-sidang yang di televisi yang kita saksikan, kasus pembunuhan Joshua itu kan, itu kita tunggu kesaksian yang Barada Eliezer itu orang tua dari Joshua minta bahwa katakanlah yang benar nak, kan begitu, dan dia berjanji ya akan mengatakan yang benar, nanti akan dia buka di pengadilan. Ya mudah-mudahan saja dia bisa kuat. Yang dikhawatirkan nanti kalau dihadapkan dengan Sambo, jenderal itu nanti juga gemeteran juga kan gitu. Bahkan ada informasi kepala Eliezer itu kan juga sudah dihargai katanya. Itu berarti itu ada ancaman kan gitu. Jadi orang di era sekarang ini mengatakan yang hak itu memang risikonya sangat tinggi kan gitu loh ya. Akan tetapi apalah artinya kita berbohong di dunia ini? Kan begitu, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim yang mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkan sama saja dengan hakim yang tidak mengetahui kebenaran atau bodoh, yaitu sama-sama di neraka, Bapak Ibu yang terhormat. Oleh karenanya manakala kita lihat dari teks hadis ini, hakim yang memutuskan tanpa dasar ilmu, sebagaimana saya katakan bahwa hasil keputusan sesuai dengan kebenaran, akan tetapi dia tetap di neraka gitu. Kenapa? Karena dia melepaskan keputusannya itu begitu saja tanpa mengetahui apakah keputusan itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Jadi dia tidak tahu. Hanya kebetulan saja, oh benar ya, padahal aku ora ro gitu loh. Terus saya nggak tahu gitu loh ya. Nah, ini hakim yang bodoh begini ini, itu kata Rasulullah tetap juga di neraka. Kan gitu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini peringatan agar hakim tidak berhukum tanpa pengetahuan atau berhukum dengan keputusan yang menyelisih kebenaran meskipun dia mengetahui kebenaran itu sangat berbahaya. Dan memang saat sekarang ini sesuatu yang bukan rahasia lagi itu. Saya sering menyampaikan bahwa jual beli pasal di pengadilan itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja, padahal ini masuk kategori dosa besar. Kan gitu. Jadi kalau umpamanya orang itu melakukan dosa besar, kemudian dengan bangganya itu, kemudian beberapa waktu yang lalu juga Hakim Agung itu di ruangannya itu ada dikasih sekat-sekat triplek, itu di belakang triplek itu taruh uang semua, itu disusun uang semua. Naudzubillahi min dzalik. Jadi begitu serakahnya manusia ini. Ya. Jadi maka kelompok hakim yang masuk surga hanya satu, Bapak Ibu yang terhormat. Apa itu? Yang berilmu dan mengamalkannya.
Artinya mengamalkan sesuai dengan kebenaran yang dia ketahui. Hadis ini juga memberikan kesimpulan bahwa pemerintahan kita atau pemerintah itu tidak boleh mengangkat hakim yang tidak memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, tidak boleh. Apalagi masuknya dengan sogos, nyuap, begitu. Laknatullahi ala rasi wal murtas. Allah itu melaknat yang menyuap dan yang menerima suapan itu. Orang sekarang kan itu wani piro, kan saya bisa masuk di situ dan itu biasa-biasa saja, padahal ini dosa besar. Dosa besar Bapak Ibu yang terhormat. Ya. Jadi seseorang yang bukan mujtahid itu ya tidak bisa dan tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Makanya syarat di dalam hakim di dalam Islam itu kan dia harus bisa mengilmui kitabullah Al-Quran, gitu, ngilmui sunnah kan gitu. Jadi dia faham dan juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana dan bagaimana Rasulullah bersikap di dalam menghadapi suatu perkara atau satu problem itu kan. Jadi Rasulullah dihadapkan di Madinah pada saat Fatimah binti Ma'zum itu dari kalangan bangsawan yang mencuri, maka para bangsawan ini mengutus orang yang paling hebat berbicara dan melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami ini orang-orang bangsawan, jangan sampai hukum potong tangan nanti keluarga kami bangsa itu keluarga kami ini, kehormatan kami ini akan jatuh dan lain sebagainya. Maka Rasulullah itu nampak kelihatan merah padam di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bersumpah, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat laqata'ta yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka Muhammad pasti akan memotong tangannya. Jadi disitulah sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memutuskan satu perkara, meskipun itu terhadap keluarganya sendiri. Kalau kita kan terbalik Bapak Ibu yang terhormat. Wah, ini dulurku ini, bagaimana? Lah apa artinya aku itu pengacara itu? Apa gunanya aku itu pengacara padahal dulurku aku nggak bisa membela dan lain sebagainya. Akhirnya yang salah pun ya tetap diperjuangkan gitu. Jadi aneh-aneh itu, nyelenek-nyelenek ngomong itu kan gitu. Ini naudzubillah min dalik. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini sadar bahwa yang kita lakukan dan yang dilakukan orang-orang di pengadilan itu memang banyak yang menyimpang karena memang tergiur oleh materi dunia. Tergiur dengan materi dunia yang sangat disayangkan. Oleh karenanya kita harus bisa berhati-hati dan masuk waktu ini. Sebetulnya masih ada pembahasan, insya Allah kita teruskan pada bulan depan dan diteruskan juga dengan macam-macam dosa besar yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kesaksian palsu, berkata palsu itu merupakan dosa besar dan disamakan kedudukannya dengan melakukan perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang juga sudah berubah begitu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu buktinya banyak sekali. Begitu mendapat kedudukan, ngomong yang tajam-tajam kemarin sudah hilang semua. Justru malah kembali membela yang batil gitu loh ya. Karena urusan dunia sesaat itu dia juga berani berbicara yang tidak hak, tidak benar itu. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah ini, dan mudah-mudahan kalau kita ditakdirkan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.